Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 3, yaitu desain dan pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya Haji Arlini Arifuddin dengan NIM 21202038861080. Pengertian desain pembelajaran menurut Clarence Schaufer menjelaskan bahwa desain pembelajaran merupakan perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasi masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya. Dan menurut Bull, memberikan definisi desain pembelajaran sebagai suatu set kegiatan yang bertujuan meningkatkan kondisi belajar bagi peserta didik. Desain pembelajaran yaitu suatu perencanaan kegiatan yang diperlukan untuk memberikan petunjuk arah pencapaian tujuan belajar tersebut. Model pembelajaran produk pembelajaran ada 4, yaitu model yang dikembangkan oleh Dick dan Carey. Model yang dikembangkan Dick dan Carey terdiri dari 10 langkah. Pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, analisis instruksional. Ketiga, analisis peserta didik dan konteks. 4, menentukan kompetensi dasar. 5, mengembangkan instrumen penilaian. 6, mengembangkan strategi pembelajaran. 7, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 8, merancang dan melakukan evaluasi. 9, perbaikan atau revisi pembelajaran. 10, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Kalau menurut Jackney dan Briggs, yaitu model pengembangan desain pembelajaran meliputi 4 tingkatan. Pertama yaitu tingkatan sistem. Tingkat sistem ini mencakup apa saja? Pertama yaitu analisis kebutuhan, tujuan dan prioritas. Kedua, menganalisis sumber, hambatan dan alternatif sistem penyampaian. Ketiga, menentukan ruang lingkup dan urutan kurikulum dan mata pelajaran serta desain sistem penyampaian. Berikut tingkat source atau mata pelajaran. Mencakup menentukan struktur dan urutan source. Kedua, menganalisis tujuan source. 3, tingkatan lesson atau pelajaran. Mencakup merumuskan tujuan khusus. Kedua, mempersiapkan rencana pembelajaran. Ketiga, mengembangkan dan memilih bahan media belajar. Keempat, menilai kinerja peserta didik. Tingkat sistem yang keempat yaitu mencakup pertama persiapan guru. Kedua, evaluasi formatif. Ketiga, uji lapangan dan revisi. Keempat, evaluasi sumatif. 5, penyebarluasan dan pelaksanaan. Model pengembangan desain pembelajaran versi pekerti yang dikenal dengan MPI atau model pengembangan instruksional meliputi 8 langkah sebagai berikut. Pertama yaitu identifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum atau TIU. 2, melakukan analisis instruksional. Ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Keempat, menulis tujuan instruksional khusus. Kelima, menulis tes acuan patokan. Keenam,
menyusun strategi instruksional. Ketujuh, mengembangkan bahan instruksional. Menyusun desain dan pelaksanaan evaluasi adalah langkah yang ke-8. Kalau menurut Romis Sowski, mengemukakan 4 tingkat dalam pengembangan pembelajaran, yaitu pertama, tingkat sistem mata pelajaran atau source system. Kedua, tingkat pelajaran atau lesson level. Ketiga, langkah-langkah kegiatan instruksional untuk setiap pelajaran atau instructional event level. Dan 4, tingkatan langkah-langkah belajar yang perlu ditempuh atau learning step level. Secara umum, pengembangan desain pembelajaran sebagai berikut. Pertama, yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis standar kompetensi mata pelajaran. Yaitu apa saja? Melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal peserta didik, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi desain pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Beberapa ciri khas kegiatan evaluasi media pembelajaran yaitu, pertama, sebagai kegiatan yang sistematis, dilakukan secara berkesinambungan pada setiap proses pengembangan. Kedua, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat guna mengambil keputusan. Ketiga, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut 2 jenis evaluasi media pembelajaran. Pertama yaitu evaluasi formatif, kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan terhadap prototipenya. Data hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk dan memodifikasi prototipe media pembelajaran. Jika dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan atau kekurangan pada media pembelajaran tersebut, maka perlu segera diadakan revisi atau perbaikan. Berikut, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lainnya. Dari hasil evaluasi sumatif ini akan diperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, atau keberhasilan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di lapangan. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan top prof bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.